Yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman siswa dimanapun berada. Salam sehat selalu buat semuanya. Dan terima kasih kepada Pak Freddy Hermanto yang sebagai narasumber bisa hadir pada malam hari ini. Dan walaupun cuaca pada malam hari ini dingin, tetapi tidak menghalangi pertemuan kita. Dan kita mudah-mudahan bisa dihangatkan oleh pembelajaran daring pada malam hari ini. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Pak Freddy Hermanto untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi. Silakan Pak Freddy Hermanto. Baik, terima kasih Pak. Nah, mungkin saya pembukaan dulu kali ya. Jadi jangan tegang ya, santai. Dengar nggak suara saya? Dengar. Ya, dengar Pak. Dengar Pak. Ya, jadi ya beginilah pembelajaran kita. Baik, selamat malam buat kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Billy yang memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan materi. Jadi saya tidak lebih pintar dari teman-teman semua. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Mungkin di sini banyak siswa yang baru saya tengok ya. Mungkin saya perkenalan dulu lah ya. Baik, nama saya Freddy Hermanto. Saya tutor di PPDM ini sudah lumayan lama, mulai dari 2018 kalau saya tidak salah. Jadi pada pelajaran yang ditugaskan Pak Billy untuk saya, memang dari 2000 berapa saya lupa juga, memang bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya bukan orang yang bukan basicnya bahasa Inggris. Jadi ketika saya kuliah saya bukan ngambil bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ada juga bahasa Inggrisnya, cuman basic bukan itu, lebih bahasa Inggris namanya program. Nah, ini ada apa namanya si Diki, mungkin dia paham juga. Jadi bahasa Inggris kami itu sama. Jadi bahasa Inggris pemrograman. Jadi kita juga harus belajar sama kayak teman-teman, sama-sama belajar untuk bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini makin ke sini itu makin penting seperti itu. Jadi mungkin perkenalannya sampai di sini. Kita materi malam ini tidak lama teman-teman. Jadi harap bersabar, tunggulah sampai selesai, karena di akhir sesi akan memberikan tip untuk kita semua bagaimana supaya mahir dalam berbahasa Inggris. Nanti ada aplikasi yang akan saya share ke teman-teman bagaimana supaya kita bisa sama-sama belajar bahasa Inggris. Baik, saya akan menampilkan presentasinya dulu. Nampak enggak, Pak? Nampak. Ya, nampak ya? Pak. Nampak. Nampak, Pak. Mastering the English language skill. Nampak ya? Ya, Pak. Iya. Ya. Baik, ini materi kita yang akan kita diskusikan sama-sama pada malam hari ini. Jadi materinya tidak banyak. Ini adalah mastering the English language skill. Jadi ini kita bagaimana menguasai bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi materinya ringan-ringan saja ya teman-temannya, jangan yang diambil pusing. Saya juga ada mengambil dari modul, tapi ini lebih ke bahasa Inggris umum. Jadi karena teman-teman di sini aja ada paket B, paket C. Jadi saya mengambil materi yang umum saja, yang memang harus kita pelajari ya, yang ini seperti itu. Ini yang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama importance of English. Ya, yaitu mengapa bahasa Inggris itu penting kita pelajari. Kemudian yang kedua listening. Mungkin kalau teman-teman yang berhenti dari SD atau SMA ini sudah sering kita mendengarnya. Kemudian yang ketiga speaking skill, reading skill, writing skill, vocabulary, building, grammar fundamental. Jadi
sebenarnya banyak teman-teman, 15 sebenarnya, tapi itu mungkin dibahas pada pertemuan berikutnya, itu materi bahasa Inggris. Jadi ini akan kita bahas malam hari ini. Saya mencoba akan singkat saja. Yang pertama, importance of English. Kenapa Inggris ini sangat penting? Kenapa bahasa Inggris sangat penting? Karena bahasa Inggris ini bahasa global yang digunakan dalam kita berkomunikasi dan perjalanan. Nah, alasan selanjutnya kenapa bahasa Inggris penting, terutama itu untuk komunikasi internasional. Nah, jadi ketika kita ketemu orang bule, menata orang bule ke kampung kita atau ke desa kita, biasanya mereka tidak bisa bahasa kita, tapi mereka bisa bahasa Inggris. Kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris, jadi kan kita enak. Jadi seperti itu. Kemudian akses ke informasi. Ini salah satu contohnya itu literatur, kemudian penelitian dan sumber pendidikan lainnya. Biasanya kalau penelitian literatur yang berbahasa Inggris, biasanya itu penelitiannya atau literaturnya lebih valid. Kemudian kenapa bahasa Inggris itu penting? Ke teknologi dan inovasi. Jadi teknologi sekarang kan banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi sedikit banyak kita harus mengerti paling tidak 1-2 kata seperti itulah untuk bahasa Inggris ini. Itu alasan mengapa bahasa Inggris itu sangat penting kita pelajari. Jadi saya minta maaf teman-teman ya kalau agak berisik, soalnya anak belum tidur. Jadi lanjut. Ya, enggak apa, Pak. Oke, enggak apa. Lanjut. Ya. Baik, yang kedua ya, listening skill. Ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mendengar. Itu listening itu artinya mendengar. Jadi kita penting sekali untuk bisa mendengar atau menyerap itu bahasa Inggris. Ini adalah tipnya, yaitu menonton film berbahasa Inggris. Jadi saya yakin di sini teman-teman yang suka nonton film luar pasti sedikit banyak sudah pernah nonton. Jadi belajarlah di situ bagaimana mereka mengucapkan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kemudian mendengarkan podcast yang berbahasa Inggris dan berlatih lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, ini biasanya yang perempuan-perempuan suka nih lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, jadi belajarlah dari situ bagaimana pengucapannya, bagaimana pelafalannya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut speaking. Nah, ini yang tidak kalah juga ini, yaitu berbicara, keterampilan dalam berbicara bahasa Inggris. Ini memiliki peran yang sangat krusial, teman-teman. Jadi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa alasan kenapa berbicara dalam berbahasa Inggris itu sangat penting, yaitu untuk komunikasi yang efektif. Nah, jadi kalau teman-teman berbicara, mungkin ngomong sama teman-temannya dalam sehari-hari, ada teman yang bisa berbahasa Inggris, jadi kita mencobalah untuk mengucapkan ya 1-2 kata lah, mungkin I love you atau macam-macam lah, mungkin mengucapkan selamat pagi, good morning, seperti itu. Jadi untuk kayak bahasa kita dulu untuk lagak-lagak lah, jadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu untuk melatih teman-teman, untuk melatih kita dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi kita penting untuk berlatih dalam pelafalan bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya, saya cepat aja teman-teman ya, biar tidak terlalu tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Kemudian selanjutnya reading. Jadi ini membaca. Jadi kenapa reading skill ini penting, itu untuk perkembangan dan susah berikut adalah mengapa keterampilan membaca itu penting. Jadi kita jangan salah baca teman-teman. Misalnya ini kan ada read English book. Jadi jangan sampai read English book. Nah, jangan seperti itu. Jadi membacanya itu harus benar. Jadi seperti itu. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan di akhir presentasi ini, nanti saya akan membagikan tip, membagikan aplikasi yang untuk kita berlatih dalam membaca. Nah, jadi seperti itu.
Nah, ini ada penjelasannya, itu bacalah buku-buku, artikel berita yang ada bahasa Inggrisnya, kemudian blog berbahasa Inggris untuk meningkatkan kosakata dan pemahaman kita. Jadi itu adalah salah satu untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca bahasa Inggris. Selanjutnya itu writing, ini menulis. Jadi ini tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Jadi semua kita sudah tahu melatih menulis menulis dalam bahasa Inggris itu bisa meningkatkan kita akan belajar bahasa Inggris. Jadi perlu sekali bukan hanya mengucapkan saja, tapi kita perlu menulis juga biar kita ingat. Misalnya kan kalau kita bilang good morning, nanti tulisannya nanti O-nya hanya satu. Kalau O-nya cuma satu kan God. Nah, kalau God itu kan Tuhan. Nah, jadi nanti jangan sampai salah seperti itu. Jadi pengucapan, penulisan, kosakatanya juga harus benar seperti itu. Karena kenapa bahasa Inggris ini digunakan sebagai bahasa bahasa internasional yang digunakan di seluruh dunia, karena bahasa Inggris ini sangat gampang sebenarnya teman-teman. Jadi tidak ada kosakata yang banyak. Kayak bahasa Indonesia kan agak sulit, banyak kosakatanya. Terus kalau artinya juga banyak. Kalau bahasa Inggris tidak. Jadi kalau misalnya kayak ini kan writing skill ya, itu hanya menulis, hanya kemampuan menulis. Jadi seperti itu, tidak ada arti yang lain-lain. Kalau di kosakata kita kan banyak. Jadi seperti itu, maka itu menjadi alasan kenapa bahasa Inggris ini dijadikan bahasa internasional. Nah, selanjutnya yaitu vocabulary building. Jadi kosakata baru. Jadi itu perlu kita pelajari. Jadi ini pelajari kata-kata baru setiap hari. Kalau dulu teman-teman pada ketika saya masih SMA, saya disuruh guru biasanya paling tidak satu hari itu 3 kata yang yang kita pelajari biar kita ingat seperti itu. Jadi kalau biasanya kalau banyak-banyak jadi mudah lupa. Paling tidak 3 satu hari itu 3 kata bahasa Inggris, 3 tapi jangan ngulang-ngulang ya. Jadi setiap hari itu beda. Misalnya hari ini 3 kata, besoknya 3 kata yang lain lagi. Jangan hari ini 3 kata, besok 3 kata yang dipelajari hari ini, jangan seperti itu. Nah, jadi biar kita banyak itu kan bahasa Inggris ini kan ada kamusnya ya. Nah, itu biasanya disuruh guru kita dulu untuk kita pelajari. Kemudian selanjutnya yaitu grammar. Nah, ini grammar kita banyak juga teman-teman yang tahu, itu tata bahasa, itu yang berhubungan dengan tenses, kemudian pronouns. Nah, itulah grammar. Itu pahami aturan tata bahasa dasar melalui sumber online, buku tata bahasa. Ada buku tata bahasa ini rumus kamus bahasa Inggris teman-teman. Nah, jadi baiklah untuk kita berlatih dalam berbahasa Inggris. Jadi kita juga harus mengerti grammarnya teman-teman. Jadi harus susunannya juga harus jelas, karena ini tadi meskipun mudah, jadi susunan kata dalam bahasa Inggris itu juga agak sulit seperti itu. Nah, ini kesimpulannya buat kita. Jadi ya, sebagai kesimpulan, itu menguasai kemampuan bahasa Inggris itu membuka peluang berbagai bidang dan memperkaya kehidupan pribadi dan akademis. Maksudnya bahasa Inggris ini sangat penting untuk kita pelajari baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan. Misal teman-teman nanti ini yang paket C mau lanjutkan dunia pendidikan, biasanya kalau di universitas terkenal biasanya ada tes bahasa Inggris nih. Jadi penting sekali untuk kita memahami bahasa Inggris ini. Jadi pesan saya, belajar jangan malu-malu mengucapkan bahasa Inggris. Jangan takut salah. Nggak ada orang yang langsung benar. Jadi kita semua sama-sama belajar mengucapkan, belajar
menghafal kosakata dari bahasa Inggris itu, kemudian baru kita menyusun kata per kata dalam bahasa Inggris itu. Mungkin inilah materi yang bisa saya sampaikan hari ini, sampaikan malam hari ini. Ini saya sengaja tidak sebenarnya materinya panjang teman-teman, dan biasanya pengucapan juga bahasa Inggris karena ini masih pengenalan, jadi kita santai-santai saja seperti Bu Ulan minggu lalu. Jadi ini hanya pengenalan, mungkin selanjutnya yang vocabulary, kemudian grammar, listening, speaking, reading, itu nanti kita pelajari terpisah satu-satu, karena untuk membahas sampai detail itu tidak cukup waktu kita. Jadi seperti itu. Jadi ini teman-teman tip buat teman-teman semua mungkin yang mau menguasai, mau mempelajari lebih dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman pernah dengar enggak yang namanya ChatGPT? Belum, Kak. Oh, belum dengar ya. Itu masih asing ya. Nanti coba ketik saya di sini tidak bisa menampilkan. Mungkin Pak Billy bisa menampilkan Pak ChatGPT, Pak. Oke, nanti saya coba ya. Ya, nanti Pak coba. Jadi di situ banyak teman-teman. Saya sebenarnya mau menampilkan interface-nya, tapi di sini saya harus daftar dulu. Saya lupa tadi. Mungkin bentar ya teman-temannya. Saya coba buka di sini. Nah, itu untuk kita menguasai banyak macam yang bisa kita buat di sini. Salah satunya itu presentasi yang saya buat hari ini itu menggunakan ChatGPT, teman-teman. Bu ya, mana ya? Ya mungkin ini coba. Nampak enggak, Pak? Ada nampak? Ada. Nah, itulah udah masuk. Penyaku belum masuk nih. Oh, belum masuk. Okay. Gimana teman-teman? Ada nengok kah? Ya Pak, ada Pak. Ada. Ini presentasi saya dibuat dengan menggunakan ChatGPT. Ini adalah AI. Mungkin teman-teman ada dengar sedikit yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, kita sekarang sebenarnya tidak susah teman-teman. Jadi apapun bisa kita buat di sini. Misalnya kita pembelajaran. Di sini bisa, ini untuk ngetiknya teman-teman saya sudah sudah daftar. Jadi seperti ini, platform ini gratis. Jadi bisa teman-teman coba nanti di rumah atau kapan-kapan pun lah bisa dicoba. Mana tahu mau nyari apa di sini lengkap teman-teman. Jangankan untuk presentasi seperti ini atau mata pelajaran atau apapun. Bahkan di sini kan kita menggalakkan untuk konten kreator. Mana tahu teman-teman jadi konten kreator. Di sini ChatGPT ini bisa disuruh teman-teman untuk kita membuat ilustrasi atau misalnya kan kita bingung nih, kita dah punya konten tapi kita bingung mau ngomong apa. Nah, di sini kalau misalnya temanya tentang pendidikan, nah di sini lengkap teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba ChatGPT ini. Coba saya contohkan salah satunya. Pembelajaran bahasa Inggris. Linknya ada kah, Pak? Oh, bisa nanti saya share linknya ya. Di WA. Di grup, Pak. WA grup. Bisa. Mana? Karena ini Mahir. Mahir berbahasa. Nah, ini jadi gini deh teman-teman. Nah, jadi gini modelnya yang namanya ChatGPT. Jadi lengkap, apapun yang mau teman-teman buat, mau mau itu tentang pelajaran, mau tentang itu resep memasak aja bisa teman-teman di ChatGPT ini. Ini adalah AI namanya. Ini salah satunya. Sebenarnya AI itu banyak teman-teman. Jadi salah satunya ya ini. Ini lengkap jawaban dia nih. Ini ada nengok kan teman-teman? Bisa ya, nengok? Pak. Ya, bisa ya. Nanti saya kirim link, nanti teman-teman coba aja. Nanti daftarnya nek aja pakai email
email teman-teman bisa, kalau teman-teman udah ada apa namanya itu ID belajar, akun ID belajar juga bisa, tapi saya sarankan untuk pakai Gmail di HP kita, enggak apa-apa. Akun ID belajar belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Nanti dibagikan di grup. Ya, ini apa namanya tuh Yang siswa baru. Ada Siswa baru, mungkin, Pak, baru masuk ini. belum terdaftar kayaknya. Oh ya, mungkin tahun depan kayak nanti kita bantu cekkan ya, nanti setelah tahu apa namanya itu udah ada keluar akun ID belajar, nanti kita aktifkan, nanti kita langsung kasih ke teman-teman ya. Mungkin bisa seperti itu Pak ya, Pak Billy ya. Iya. Oke. Ya, soalnya akun yang kemarin, yang siswa yang kita yang udah lama itu semuanya sudah saya aktifkan pas apa namanya ada kegiatan GWE kemarin. Nah, ini adalah baru gabung malam ini, Pak. Oh, enggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung ini sebisanya setiap pertemuan ikut ya, supaya apa namanya tuh teman-teman tidak ketinggalan mata pelajaran, teman-teman bisa belajar materi yang lain sama tutor yang lain. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin hanya ini Pak yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Billy. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Freddy Hermanto yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Nah, singkat, walaupun singkat, mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya harap teman-teman bisa belajar secara mandiri, karena kita di sini adalah memotivasi dan memberikan tips bagaimana cara menguasai bahasa Inggris. Jadi teman-teman sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Freddy. Jadi kita tidak terbatas oleh materi pada malam hari ini. Oh ya, terkait yang Pak Freddy tadi sampaikan yaitu ChatGPT, saya sedikit menambahkan, mungkin izinkan saya mungkin sekitar 2 menit mungkin. Saya akan sebentar nanti saya berbagi pengalaman sedikit tentang ChatGPT ini, karena saya juga menggunakan. ChatGPT. Chat OpenAI.com. Itu dia linknya. Mudah dihafal ya. Nampak enggak? Enggak, Pak, enggak nampak, Pak. Nanti kalau itu di rekaman YouTube kita nanti nampak. Di sini teman-teman. Oh ya. Saya kan termasuk konten kreator juga. Jadi di sini saya menggunakan bantuan ChatGPT ini membuat konten untuk 2 bulan. Jadi kita kerjanya cuma setengah jam, tapi kontennya untuk 2 bulan. Itu konten misalnya. Kalau teman-teman yang biasanya bermain di TikTok atau snack video, itu sangat cocok dia menggunakan bantuan ChatGPT. Nanti saya contohkan ya teman-teman. Saya contohkan misalnya saya perintahkan ChatGPT ini membuat konten saya untuk 2 bulan. Coba buatkan teka-teki. Coba buatkan 60 teka-teki dalam bentuk tabel. Pisahkan pertanyaan dan jawaban. Coba. Mana dia? Nampak enggak? Di sini pertanyaannya enggak, coba. Pak. Oh ya, coba. Agak buram ya. Emang kecil. Siapakah tokoh dalam dongeng Aladin? Nah, ini kan pertanyaan saya tadi itu, coba buatkan 60 teka-teki dalam bentuk tabel, pisahkan pertanyaan dan jawaban.
Itu pertanyaannya. Ya. Ini jawabannya. Nah, ini udah sampai 37. Apa yang Dia otomatis ya membuatnya, jadi ada pertanyaan dan ada jawabannya. Itu biasanya kan kita membuat teka-teki, siapakah tokoh dalam cerita Putri Salju, misalnya kan itu ada jawabannya, Putri Salju. Ya. Dan di sini juga kita bisa membuat konten yang lucu, misalnya coba buatkan apa kata-kata lucu gitu. Nanti dia langsung buatkan gitu, sesuai dengan perintah kita. Ini sedikit mengenai ChatGPT. Ini cuma sekedar bayangan ya teman-teman. Kalau kemarin saya buatnya itu konten untuk renungan harian Kristen. Jadi saya membuat renungan harian Kristen ini menggunakan ChatGPT, yaitu 90 buah dia. Jadi untuk konten 3 bulan. Jadi saya menguploadnya 1 hari 1 kali. Jadi Ya, Pak. di channel YouTube itu, di YouTube Short itu saya sudah jadwalkan sampai 1 bulan ke depan gitu. Jadi saya kerjanya cuma setengah hari, tetapi kontennya untuk 2 bulan gitu. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, saya berikan kesempatan. Enggak ada kali, Pak. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada pertanyaan, bisa teman-teman bertanya di grup juga bisa, walaupun di sini tidak ada pertanyaan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman. Nah, jadi jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirim di grup. Bagi teman-teman yang terkendala mengisi absen, setelah mengisi kok saya tidak mendapatkan sertifikat, nanti hubungi WA saya dan kita pandu sampai mendapatkan sertifikat. Karena itu adalah konsep pendidikan pembelajaran kita di PKBM Siloam. Jadi teman-teman yang menghadiri pembelajaran daring mendapatkan sertifikat, itu adalah bukti sebagai absen kita. Karena kita tidak menggunakan absen yang seperti zaman dulu yang pakai tanda titik, pakai izin, alfa, dan sakit. Kita tidak pakai absen yang seperti itu. Jadi kita menggunakan absen yaitu sertifikat. Sertifikat itu akan masuk ke alamat email teman-teman siswa. Dan Ya, Pak. itu adalah rekam jejak kita. Nanti siapa tahu teman-teman lanjut kuliah dan kita bisa buktikan ada rekam jejak digitalnya bahwa kita banyak mendapatkan sertifikat. Itu adalah bukti kita sering mengikuti pembelajaran daring dan kita aktif di grup WA. Oke, saya ucapkan selamat malam. Salam sehat selalu buat semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, yaitu materi PPKN yang disampaikan oleh Ibu Priscilla Pompasi. Terima kasih.